was standing by myself. You asked if I could help, making drinks for everybody else. Asked who I came with, but I knew what that meant. Knew what you wanted me to do. Next thing that I knew, you took me to your room, started playing Blink-182. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcelina Hangabito, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, semester 6, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Sultan Amai Gorontalo. Kali ini saya membuat video untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah pembelajaran matematika di MI atau SD. Hai adik-adik, apa kabar hari ini? Pastinya kalian selalu sehat ya. Alhamdulillah. Pada masa pandemi seperti saat ini, kita harus selalu jaga kesehatan ya, agar tidak mudah terpapar virus corona. Patuhi aturan, tetap di rumah aja. Dan jika beraktivitas di luar ruangan, perhatikan protokol kesehatan dengan jaga jarak dan pakai masker, oke? Adik-adik, materi yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang penaksiran hasil operasi hitung. Nah, bagaimana sih cara penaksiran hasil operasi hitung? Sebagian dari kita mungkin masih ingat dengan materi pada pelajaran matematika yang satu ini. Umumnya, materi tentang penaksiran hasil operasi hitung ini kita dapatkan saat berada di kelas 4 sekolah dasar. Seperti yang diketahui, penaksiran sendiri merupakan sebuah pemikiran yang mana menghasilkan perakiraan atau kira-kira, sehingga hasil dari perakiraan tersebut akan lebih sering dilakukan pembulatan. Nah, langsung saja ya, untuk mengingat-ingat lagi materi yang satu ini, berikut akan disajikan beberapa penjelasan singkat beserta contoh soalnya. Sebelum itu, kita harus mengenal sifat-sifat operasi hitung bilangan. Sifat-sifat tersebut yaitu yang pertama sifat komutatif, yang kedua sifat asosiatif, dan yang ketiga yaitu sifat distribusi. Sifat komutatif. Salah satu sifat operasi hitung bilangan adalah sifat komutatif atau biasa disebut sebagai sifat pertukaran. Hal tersebut berarti bahwa operasi bilangan tersebut dapat ditukar atau dibalik. Untuk rumus dari sifat komutatif sendiri yaitu A tambah B sama dengan B tambah A atau A kali B sama dengan B kali A. Sifat asosiatif. Sifat operasi hitung bilangan selanjutnya yaitu sifat asosiatif atau sifat pengelompokan. Maksud dari sifat asosiatif di sini yaitu untuk mempermudah proses pengajaran operasi hitung dengan cara mengelompokkannya terlebih dahulu. Sifat asosiatif ini dirumuskan dengan A tambah B tambah C sama dengan A tambah B tambah C atau A kali B kali C sama dengan A kali B kali C. Sifat distribusi. Selanjutnya yakni sifat penyebaran atau biasa disebut dengan istilah sifat distribusi. Untuk sifat operasi bilangan yang satu ini dirumuskan dengan A kali B tambah C sama dengan A kali B tambah A kali C atau A kali B kurang C sama dengan A kali B kurang A kali C. Oke adik-adik, itulah penjelasan dari sifat-sifat operasi hitung bilangan. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang penjelasan dari penaksiran hasil operasi hitung.
Penaksiran operasi hitung. Jika dilihat dari definisinya, penaksiran merupakan sebuah perhitungan yang dilakukan untuk membuat perhitungan nilai terdekat agar bisa menemukan hasil sebuah operasi hitung. Umumnya, dalam menaksirkan nilai hasil operasi hitung, kita perlu menggunakan berbagai macam penilaian. Beberapa macam penilaian yang dimaksud di sini yaitu diantaranya, yang pertama taksiran rendah, yang kedua taksiran tinggi, dan yang ketiga taksiran terbaik. Yang pertama, taksiran rendah. Untuk jenis taksiran ini digunakan untuk menaksirkan semua nilai dalam sebuah operasi hitung ke dalam pembulatan yang terdapat di bawahnya. Jenis taksiran ini cenderung tidak mengikuti nilai di belakang angka yang dituju. Oke adik-adik, berikut ini merupakan contoh dari taksiran rendah. 33 tambah 88, taksiran rendahnya yaitu 30 tambah 80 sama dengan 110. Caranya, kita harus membulatkannya ya, di mana 33 dibulatkan menjadi 30 dan 88 dibulatkan menjadi 80. Soal berikutnya, 173 tambah 141. Taksiran rendahnya yaitu 100 tambah 100 sama dengan 200. Caranya sama seperti yang tadi yaitu kita harus membulatkannya. 173 dibulatkan menjadi 100 dan 141 dibulatkan juga menjadi 100. Yang kedua, taksiran tinggi. Sesuai dengan namanya, untuk jenis taksiran yang kedua ini yaitu menaksirkan semua nilai dalam sebuah operasi hitung ke dalam pembulatan bilangan yang ada di atasnya. Untuk taksiran jenis ini tidak mengikuti aturan nilai belakang yang dituju. Baik, ini merupakan contoh dari taksiran tinggi. 79 tambah 15, taksiran tingginya 80 tambah 20 sama dengan 100. 84 kali 39, taksiran tingginya 90 kali 40 sama dengan 3600. Hal ini sesuai dengan penjelasan yang ada pada taksiran tinggi tadi, di mana pembulatan bilangan dilakukan dengan pembulatan bilangan yang ada di atasnya. Jadi, 79 dibulatkan menjadi 80 dan 15 dibulatkan menjadi 20. Kemudian, 84 dibulatkan menjadi 90 dan 39 dibulatkan menjadi 40. Hal ini tidak sesuai dengan aturan nilai belakang yang dituju. Yang ketiga, taksiran terbaik. Satu lagi jenis taksiran yang perlu kita pelajari yaitu taksiran terbaik. Jenis taksiran yang satu ini berfungsi untuk menaksirkan semua nilai dalam sebuah operasi hitung ke dalam pembulatan yang paling dekat. Untuk taksiran yang satu ini mengikuti nilai belakang dari angka yang dituju. Contoh taksiran terbaik. 82 tambah 48, taksiran terbaiknya 80 tambah 50. Hal ini terjadi karena dapat dilihat dari menaksirkan semua nilai dalam sebuah operasi hitung ke dalam pembulatan yang paling dekat. Jadi, 82 lebih dekat dengan 80 sehingga 82 dibulatkan menjadi 80 dan 48 lebih dekat dengan 50 sehingga 48 dibulatkan menjadi 50. Kemudian 39 kali 48, taksiran terbaiknya 40 kali 50.
Mengapa demikian? Karena 39 lebih dekat dengan 40 sehingga dibulatkan, kemudian 48 lebih dekat dengan 50. Jadi 39 dibulatkan menjadi 40 dan 48 dibulatkan menjadi 50. Selanjutnya, cara melakukan pembulatan. Adik-adik, apakah kalian sudah tahu apa yang dimaksud dengan pembulatan? Bagaimana sih pembulatan bilangan itu? Nah, adik-adik, coba perhatikan contoh dari pembulatan berikut ini, agar adik-adik akan semakin paham ya. Yang pertama, pembulatan satuan terdekat. 1,9 lebih dekat ke bilangan satuan 2. Maka 1,9 dibulatkan ke satuan terdekat menjadi 2. Yang berikutnya, 3,4 lebih dekat ke bilangan satuan 3. Maka 3,4 dibulatkan ke satuan terdekat menjadi 3. Pembulatan puluhan terdekat. 52 lebih dekat ke bilangan puluhan 50. Maka 52 dibulatkan ke puluhan terdekat menjadi 50. 169 lebih dekat ke bilangan puluhan 170. Maka 169 dibulatkan ke puluhan terdekat menjadi 170. Yang ketiga, pembulatan ke ratusan terdekat. 175 lebih dekat ke bilangan ratusan 200. Maka 175 dibulatkan ke ratusan terdekat menjadi 200. 425 lebih dekat ke bilangan ratusan 400. Maka 425 dibulatkan ke ratusan terdekat menjadi 400. Nah, untuk lebih memberikan pemahaman kepada adik-adik, perhatikan penjelasan berikut ini. Pembulatan kesatuan terdekat. Kita perhatikan angka pada persepuluhan atau di belakang koma. Jika angka tersebut kurang dari 5, maka bilangan dibulatkan ke bawah atau dihilangkan. Selanjutnya, pembulatan ke puluhan terdekat. Kita perhatikan angka pada satuan. Jika angka tersebut kurang dari 5, maka bilangan dibulatkan ke bawah atau dihilangkan. Sebaliknya, jika angka tersebut di atas 5, maka dibulatkan ke atas atau ditambah 1. Contohnya 16. Angka 6 pada satuan di atas lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas. Jadi 16 dibulatkan menjadi 20. Nah, adik-adik, itu merupakan penjelasan dari pembulatan dan penaksiran hasil operasi hitung. Selanjutnya, tolong adik-adik perhatikan contoh-contoh soal dari pembulatan dan penaksiran hasil operasi hitung berikut ini. I feel so lost, chasing what I don't know how to find. You got me so hurt, leaving me waiting all this time.
that you'll come back around. You got me waiting. Waiting's got me feeling so down. I can't control my heart, and it's you that has it falling apart. I can't keep chasing, 'cause my feelings keep on spinning around. You got me fading. Why can't you see all the pain that you've left me? Nah, itu merupakan penjelasan dari contoh-contoh soal tentang pembulatan dan penaksiran hasil operasi hitung. Selanjutnya, untuk lebih meningkatkan pemahaman adik-adik, coba untuk menjawab latihan-latihan soal dari pembulatan dan penaksiran hasil operasi hitung berikut ini. I was standing by myself, you asked if I could help, making drinks for everybody else. Asked who I came with, but I knew what that meant. Knew what you wanted me to do. Next thing that I knew, you took me to your room, started playing Blink-182. Ordered takeout, started to make out. I thought I liked you, and I wanted to get to know you, but I didn't want to disappoint you. I was hoping this could be something, 'cause I'm always left here with nothing but these sweaters. I'll keep them forever. It makes me feel better, better, better when we move out. And I can't find a connection, so I've got a collection. It makes me feel better, better, better. My sweater, 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 sweater collection. I was sitting in the dark, you saw me from afar, ordered me a shot across the bar, came and sat beside me, smiled up politely, knew what I wanted you to do. Then we caught a ride back, took me to your place, counted all the freckles on your face, turned the lights out, started to make out. I thought I liked you, and I wanted to get to know you, but I didn't want to disappoint you. I was hoping this could be something, 'cause I'm always left here with nothing but these sweaters. I'll keep them forever. It makes me feel better, better, better when we move out. And I can't find a connection, so Nah, adik-adik, itu merupakan penjelasan dari penaksiran hasil operasi hitung. Semoga penjelasan yang saya berikan akan membuat adik-adik menjadi lebih paham lagi tentang penaksiran hasil operasi hitung dan bisa membantu adik-adik menjadi lebih mudah saat mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh guru. Demikian video pembelajaran matematika tentang penaksiran hasil operasi hitung dari saya. Terima kasih karena telah menyaksikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.